Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial cara input Dapodik versi 2022 ya, biar nggak merah invalid atau invalidnya 0 ya di validasinya. Ini versi saya ya, mudah-mudahan bisa membantu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Jadi yang pertama seperti kita ketahui ya, kita install dulu aplikasi Dapodik versi 2022 ya. Jadi yang aplikasi Dapodik versi yang lama itu dihapus dulu dan install yang baru ya, yaitu versi 2022. Bisa unduh di ini unduhan Paudikmas Kemdikbud.go.id atau di Dapo Kemdikbud.go.id unduhannya ya. Nah, ini kita unduh yang ini ya. Installer Dapodik Paudikmas. Nah, itu kita unduh. Kalau sudah kita unduh, kita install ya. Kemudian setelah aplikasi Dapodik versi 2022 terinstall, install juga patch-nya ya, patch Dapodik versi 2022A yang bisa diunduh di sini nih, saya buatkan di sini ya, SID 2022A. Nah, itu nanti kita klik unduh aja ini ya, atau yang di sini. Nanti kalau sudah diunduh, kita install ya. Itu supaya pada saat sinkronisasi itu lancar ya, tidak ada kendala di profil PD atau di mana gitu ya. Terutama masalah kelulusan siswa ya, saat input siswa juga. Kalau sudah, kemudian kan sudah terinstall ya, padnya juga sudah, kita buka Dapodiknya aja. Ya, kita buka Dapodik kita ya, sesuai dengan yang sudah kita setelah registrasi ya, kemudian kita buka. Nah, langkah awal yang kita input itu, kalau dulu kan biasanya sekolah dulu ya, ini kita lihat ya di menu sekolah. Di menu sekolah kan ada data rinci sekolah, ya, kemudian ada data sanitasi segala macam. Nah, itu untuk mengisinya itu harus sesuai dengan yang ada di Sarpras gitu. Ini lama ya. Nah, ini kalau ini kan data rinci pautnya, kita cek dulu ya isinya apa saja sih ya. Dan ini data periodik juga kita cek dulu apa saja ya. Nah, kemudian di sini nih biasanya di sanitasi ini, sanitasi itu ada isian-isian yang kaitannya dengan Sarpras ya, misalnya alat cuci tangan segala macam itu. Di mana ya? Itu harus sesuai dengan Sarpras yang telah kita isi. Ini apa nih? Ya, jadi yang pertama kita input itu Sarprasnya dulu. Nah, kita klik yang tanah bangunan. Ya. Nanti kita ini pertama biar kita lancarin, yang pertama semuanya di itu ya, di update. Jadi kita klik tanah sekolah ya, bangunan. Kemudian di sini ada tulisan menu aksi. Ya, kita klik aja nih salin data periodik. Itu ya, diklik aja gitu, klik. Ya, kalau sudah diklik, kemudian kita cek di sini kalau masih ada kosong di input ya, diisi ya. Kemudian biasanya kan ada yang biasanya yang belum ada tuh lintang bujur gitu loh, koordinatnya, peta koordinatnya. Itu juga harus diupdate, diisi jika belum terisi. Itu langkah awalnya. Kemudian langkah kedua yang ini. Ya, Sarpras ini ya bangunannya. Ini juga
ini kan ada nih kondisi, dicek ya. Nanti biasanya kalau isiannya di sini ada yang masih strip, ini diisi aja tidak ada kerusakan. Itu jika memang tidak ada kerusakan. Kalau ada yang diisi sesuai kondisi kita, ya. Tapi kalau bisa sih jangan melebihi 40%. Kemudian kalau sudah, klik simpan ya kalau sudah. Nah, kemudian untuk ruang. Ini ruang ya. Kita kan bikin ruang, ada ruang kelas. Ini semuanya diklik ya di ruang kelas. Misalnya ini kan bangunannya diklik. Nanti akan muncul ruang kelas yang sudah kita buat. Nah, satu persatu kita cek di sini di kondisi ruang. Jika memang sudah tidak ada perubahan, ya tidak usah diupdate. Ya, misalnya biasanya di sini bagian bawah ya. Yang apa tuh? Yang ini. Kalau masih strip diisi ya. Ini tidak ada kerusakan, jika tidak ada kerusakan, jika ada ya diisi rusaknya di mana. Kemudian klik simpan. Ini semuanya di klik ya, kondisi ruangnya dicek. Itu. Kemudian ini ruang kepsek juga. Ya, dicek. Ini diklik. Klik itu ya. Kemudian kita klik satu persatu ya. Ini seperti tadi kondisi ruang diklik juga gitu ya. Kemudian kamar mandi juga ini diklik, kemudian nanti ruangan-ruangannya ini ya. Itu diklik, kemudian klik kondisi ruang. Jadi semuanya dicek. Itu mau update ya biar tidak ada kendala saat sinkronisasi. Dan ruang penunjang ya. Misalnya UKS atau perpus ya itu juga satu persatu diklik, klik kondisi ruang ya dicek ya. Kalau misalnya ada suruh belum terisi, misalnya panjang lebar itu ya diisi. Nah kalau sudah kemudian yang alat ini juga dicek. Nah kalau alat kan biasanya kayak APE gitu ya. Ini kan ada pilih ruang, misalnya alat yang ada di ruang. Misalnya di yang pokok dulu ya, ini kan kalau apa yang penting dulu, misalnya di kelas ini satu gitu ya. Itu kan di dalamnya biasanya ada meja, ada kursi. Ini diklik aja gini. Nah, ini satu persatu diklik. Misalnya nih yang penting-penting dulu ya, misalnya kursi siswa. Nah, ini nanti dicek di sini. Diklik menu aksinya diklik. Ya, kemudian kita klik periodiknya ya, di periodiknya gini diklik. Nah, nanti ini diisi ya. Jadi isiannya ini antara jumlah dengan like-nya itu harus sesuai ya, jangan apa misalnya 7 like-nya misalnya jumlahnya 1 like-nya 0 yaitu enggak sesuai. Jadi harus disesuaikan. Jadi ini satu persatu diklik, tapi menurut saya yang penting-penting dulu terutama kursi guru, kursi siswa, meja guru, meja siswa itu yang penting. Kalau yang lain-lain itu bisa belakangan ya. Kalau sudah sinkron kita bisa tambahkan lagi. Itu. Jadi ini angkutan kalau ada isiannya yang mau diisi ya. Buku juga kalau mau ditambahkan di sini ya. Dicantumkan di sini mau, tapi itu kan makan waktu ya. Jadi yang penting-penting tadi dulu aja yang ini alat. Biasanya masalah media ya. Itu ya. Kemudian untuk kedua yang diisi yaitu sekolah. Nah, ini sekolah. Kalau mau ada yang mau diupdate ya misalnya yang penting ya, misalnya nomor rekening barangkali salah. Yaitu di input ya diisi ya. Itu nama rekeningnya harus nama lembaga. Ya tidak boleh nama guru atau kepala atau bendahara. Itu harus ini ya. Kemudian untuk apa ininya data rinci ya, isi kemudian klik simpan. Data periodik di update ya, klik simpan. Dan sanitasi juga klik simpan.
Kalau ada yang mau dirubah, ini semuanya bisa dibuka. Nah, kalau sudah disimpan, kemudian kita kerjakan yang GTK. GTK untuk guru dulu. Ya, untuk guru. Misalnya kalau masih awal kan itu apa? Baru tercantum nama-nama guru. Nah, itu masing-masing itu nih bisa nih ini yang tulisan salin penugasan nih diklik ya. Diklik ya, nanti apa? Di dalamnya itu akan terkopikan salin penugasannya. Kalau enggak boleh satu persatu gini terus klik penugasan. Nah, biasanya di penugasan itu apa? Ada keaktifan di situ, ini harus dicentangi ya. Kalau enggak kan dianggapnya tidak ngajar gitu. Ini boleh sampai Desember kalau semester 1. Kalau saya lebih suka centangi semua. Nggak tahu kenapa, kayak lebih sering centang semua. Jadi kalau sudah, kemudian untuk ini yang tendik ya. Ini tendik kepala sekolah ya. Kalau kepala sekolah itu letaknya di tendik. Jadi seperti kemarin ada kasus kepala sekolah masuknya guru, itu juga enggak itu ya, enggak diperbolehkan karena memang kepala ya tugasnya di tendik sebagai tenaga pendidikan. Ya, nanti di sini juga ini ya, klik salin penugasan atau unit penugasan, diklik ya. Dan tadi keaktifannya dicentangi. Kemudian biasanya untuk kaitannya dengan Sipla, kalau misalnya untuk login Sipla tidak bisa, itu bisa diupdate akunnya ya. Jadi di sini untuk buat atau ubah akun di sini, nanti dicek ya, emailnya apa, passwordnya diganti. Nanti kalau sudah disinkronkan, baru kemudian kita nanti membuka Dapodiknya itu di kepala, buka Dapodiknya kepala ya, pakai user PTK kepala sekolah itu dengan password yang baru. Kalau sudah GTK sudah ya, tendik sudah, kemudian lanjut ke peserta didik. Ini untuk peserta didik itu juga sama ya, jadi data periodiknya itu ini diklik ya, salin data periodik itu harus diklik dulu ya. Kalau mau ada perubahan ya nanti klik ubah ini ya. Jadi itu cara update cepatnya ya. Kalau mau diubah ya tinggal klik atau klik ubah misalnya. Itu. Ini bagi Dapodik yang sudah lama ya. Bagi yang lembaga baru itu belum sampai ke sini, jadi GTK-nya itu harus diverifikasi dulu. Nah, tapi ya diisi dulu semua diisi. Kemudian untuk ini ya, ada periodik peserta didik. Kalau mau dirubah ya monggo ininya ya. Kemudian untuk rombongan belajar, ya di sini ya rombongan belajar nih ya. Rombongan belajar. Oh ya, ini untuk PD keluar ya. Dulu waktu awal-awal itu belum muncul. Ya, ini kemarin setelah saya input terus ada yang saya keluarkan ya, karena ternyata umurnya belum 4 tahun, jadi saya keluarkan. Kalau di TK kan tidak bisa ya menginput untuk jadi siswa TK. Itu syaratnya 4-6 tahun. Kemudian untuk rombongan belajar,
Ini regulernya diklik. Nah, ini nanti kalau awal registrasikan masih kosongan. Nah, ini kita bisa bikin bikin rombel baru ya, kelas apa gitu ya. Kalau sudah bikin kelas, pembelajarannya diisi ya. Misalnya nih, kalau sudah dibuat rombelnya, pembelajarannya ya diklik, nanti diisi. Ya, untuk PTK itu jamnya minimal 24 jam ya, maksimal 30. Nah, ini untuk sekarang kan harus itu ya, semua jadi guru kelas. Kalau ada guru pendamping, ini kan kepala sekolah. Kepala sekolah itu nggak wajib ngajar, tapi kalau misalnya membantu, ya diberi 6 jam saja. Itu ya, jadi ini jamnya 24 ya. Dan ini untuk isiannya juga guru kelas TK ya, walaupun ini guru kelas PAUD atau guru kelas TK. Kemudian anggota rombelnya juga ya diisi di sini. Ya, nanti di inputnya dari sini ditarik ke sini gitu ya. Ini karena udah di input jadi nggak ada. Ya, itu contoh saja. Ya, untuk kelas siswa yang tertua itu kan biasanya di kelas B1 gitu. Itu usahakan untuk yang usia 66 itu ya, yang punya tertua itu diurutkan B1, B2 itu untuk guru-guru yang sudah sertifikasi gitu ya. Jadi untuk yang muda, kelas siswa yang muda A itu diperuntukkan bisa untuk yang belum sertifikasi. Itu biar nanti pembagian kelasnya nggak bingung, nggak pusing, dan tidak ada kendala. Itu kemudian untuk jadwal ini kan sebenarnya sunnah ya. Tapi kalau untuk TK, terutama lembaga yang ada guru-gurunya yang sudah sertifikasi itu, ini diisi ya. Nah, ini kan bisa, ini kan ada pilih ruang ya. Ini kelasnya apa, misalnya ini A1. Nah, itu kalau belum di-input kan ini masih kosong. Nanti kalau cara menginputnya tinggal klik ini ada tambah gitu ya. Tambah, misalnya ini tambah. Kemudian nanti ada pilihan diisi berapa jam ke berapa gitu ya. Ini karena misalnya seminggu 6 pertemuan ya. Yaitu dibagi, berarti 24 dibagi 6, masing-masing 4 jam. Seperti itu. Ya, pokoknya ini ngisinya sesuai kelas. Nanti kalau sudah ya, kemudian kita kan perlu ngecek ya. Yang kira-kira belum terisi itu biasanya divalidasi, itu dicek di sini. Ya, ditarik data juga dulu boleh. Ya, kemudian divalidasi itu bisa ngecek di sini validasi lokal ya. Nanti ini menu-menu dikliki semua, sekolah, Sarpras ya nih. Klik ya. Klik semua gitu ya. Jadi kalau masih ada yang invalidnya di atas 0, itu berarti harus diperbaiki. Ya, tapi kalau misalnya invalidnya sudah 0 semua, berarti aman. Walaupun ada warning misalnya ya nih, peserta didik ada warning itu enggak. Misalnya ini ya, peserta didik. Ini kan warning seperti ini ya, kuning itu enggak ada masalah ya, yang penting invalidnya 0. Nah, nanti kalau sudah kira-kira kita anggap aman, baru kita sinkronkan. Nah, caranya kita sudah tahu ya di pengaturan ya. Ini klik tukar akses pengguna. Diklik ya gini. Nah, kemudian diisikan kode registrasi sekolah kita. Kemudian klik OK, kemudian pilih kepala sekolah. Seperti itu lanjutannya ya. Jadi kira-kira seperti itu cara mudahnya. Kalaupun masih bingung atau kok masih aja seperti ini, masih susah, masih ada invalid segala macam,
Biasanya itu yang invalidnya muncul di Sarpras itu biasanya karena belum diupdate datanya, terutama isian kayak panjang lebar ya, peta koordinat ya, atau di apa itu di alat ya, itu juga harus data periodiknya juga diisi. Jadi yang data periodik yang harus tetap diklik itu di Sarpras sama peserta didik itu harus ada data periodiknya harus diperhatikan. Insya Allah kalau sudah terisi semua itu sinkronnya lancar. Jadi gitu aja ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun masih bingung atau tidak bisa ya, bisa lapor ke operator dinas, itu lebih paham masalah ini. Ya itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, klik like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih.